makin naik ya. Kalau misalnya ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ibu bakal absen terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu, ibu pengen buat ketua kelasnya. Boleh katakan? Kedua ibu, Boleh buat Najwa untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. kita mulai pelajaran ini kita buat doa selesai. Oke. Selanjutnya, ibu bakal absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Ansa, Hadir bu. Maira, Hadir. Adel, Hadir. Najwa, Hadir bu. Asya. Hadir bu. Masya Allah, alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita kemarin itu ngebahas apa sih? Hadir. Interior, betul. Pada pagi kali ini itu kita akan membahas tentang kebutuhan pekerjaan desain interior. Nah, ini itu merupakan kompetensi dasar di 3.2 tentang memahami kebutuhan pekerjaan desain interior dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami kebutuhan pekerjaan interior dengan baik. Nah, selanjutnya, apa itu desain interior? Ada yang tahu nggak sih apa itu desain interior? Ibu, desain interior itu perancangan ruang dalam. Nah, betul. Boleh tepuk tangan dulu loh buat Kak. Betul sekali. Jadi, kalau misalkan kita cek nih, desain sama interior, kita akan cek satu-satu. Desain itu merupakan sebuah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari sebuah bangunan, baik itu pakaian atau objek sebelum benar-benar dibuat. Selanjutnya itu ada interior. Nah, interior sendiri merupakan bagian dari sebuah gedung atau tatanan luar di dalam sebuah ruangan dalam satu gedung. Jadi, desain interior sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perancangan suatu karya seni yang ada dalam satu bangunan. Nah, fungsinya itu adalah untuk memecahkan segala bentuk masalah manusia. Nah, menurut DKC sendiri, desain interior itu merupakan merencanakan, menata, dan merancang ruang dalam sebuah bangunan. Yang fungsinya itu sendiri ada macam-macam. Ada untuk tempat berlindung, tempat kebutuhan sarana dan prasarana manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pekerjaan desain. Nah, pekerjaan desain sendiri itu dibagi jadi 3 nih. Yang pertama ada perancangan interior tetap yang merupakan perancangan yang bersifatnya tidak berpindah sama sekali, seperti gambar kerja, yaitu ada perancangan denah, floor plan, ceiling plan, potongan, dan teknik presentasi lainnya. Selanjutnya itu ada perancangan interior bergerak. Perancangan interior bergerak ini lebih fleksibel, seperti desain produk, furniture, landscape, handicraft, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir itu ada perancangan dekoratif. Perancangan dekoratif ini sendiri seperti mendesain sebuah acara, yaitu acara ulang tahun, acara pernikahan, dan lain sebagainya. Untuk pekerjaan desain ini ada yang ingin ditanyakan? Belum sudah paham? Yaitu apa? Sudah paham ya? Lanjut ke tujuan umum konsep desain interior. Nah, tujuan umum konsep desain interior ini sendiri itu lebih ke tujuan dari si desainnya. Jadi seperti ada memperbaiki fungsi, memperbaiki nilai estetika, meningkatkan aspek psikologi sebuah ruangan, juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Intinya tujuan umum itu lebih ke tujuan akhir dari desain interior itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan praktis. Bedanya tujuan umum sama tujuan praktis ini, tujuan praktis ini lebih dikhususkan kepada arsiteknya. Jadi seperti untuk
menambah kompetensi atau penguatan proses berpikir kreatif, juga menambah portofolio desain personal. Untuk tujuan-tujuan ada yang ingin kita tanyakan atau sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada elemen pembentuk interior. Anak-anak di sini kira-kira dari ruangan ini mana sih yang termasuk elemen pembentuk interior? Yang tahu? Kami Iya, bisa keramik. Ada apa lagi? Meja, betul. Ada apa lagi? tidur. Betul. Semua yang diucapkan oleh anak-anak adalah benar. Nih, selanjutnya itu coba ibu minta pada anak-anak untuk men-scan barcode yang ada di depan. Bisa? Sudah terbuka? Nah, di dalam scan barcode tersebut itu ada flipbook. Nah, di sini itu ada penjelasan lebih detail tentang elemen desain interior. Seperti nah, ada lantai, ada dinding, ada langit-langit, ada elemen estetis, elemen bukaan, elemen cahaya, jendela, pintu, perabot, dan penginjilan rumahnya. Anak-anak bisa mengakses ini kapan aja ya, nanti kalau di rumah juga tetap bisa diakses. Baik, Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Lanjut ke elemen dasar. Di elemen dasar ini sendiri terdiri dari beberapa hal, garis atau line, yaitu sebuah titik-titik yang tidak terputus. Lanjut ada bentuk itu merupakan sosok geometris dari tiga dimensi. Kemudian ada bidang itu luasan tertutup, ada ruang juga. Ruang merupakan bentuk tiga dimensi yang tidak terbatas. Ada cahaya. Cahaya itu merupakan unsur yang paling penting dalam desain interior karena berperan untuk mempengaruhi atmosfer yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada warna. Nah, warna itu bisa menimbulkan efek psikologis. Selanjutnya ada pola. Pola itu merupakan bentuk dekoratif yang dilakukan secara berulang. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur itu dapat menimbulkan nuansa. Kita lanjut dulu. Sebelumnya di elemen dasar ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada ruang lingkup pekerjaan. Jadi apa aja sih yang dilakukan oleh seorang pendesain interior? Yang dilakukan oleh seorang desainer interior itu adalah pertama ada merancang bentuk perabot furniture. Nah, jadi harus mempertimbangkan nih kira-kira harganya oke kah, terus keawetan dari furniturnya oke kah, seperti itu. Yang kedua ada menentukan tipe dan gaya jendela atau daun penutup. Jadi gak asal ya buat menentukan jendela atau pintu, harus mempertimbangkan arah cahayanya, arah bukaannya, apakah baik bagi dalam bangunan seperti itu. Selanjutnya ada memilih bentuk dan metode. Setelah itu ada memilih jenis lapis dinding yang tepat. Memilih cat juga tidak sembarangan ya. Memperhatikan warna. Selanjutnya juga memperhatikan apakah bahan pembentuk dari cat tersebut berbahaya atau tidak bagi anak. Nah, selanjutnya ada memilih jenis tanaman yang sesuai. Tanaman juga perlu diperhatikan apakah tanaman itu akan beracun apabila disimpan di dalam ruangan. Selanjutnya ada menggambarkan rencana ruang. Setelah itu memilih jenis lampu supaya atmosfer yang ada di dalam ruangan itu lebih terbangun. Lanjut ke yang terakhir itu ada menentukan bahan, bentuk, warna, dan pola lantai. Nah, jika lantai itu yang perlu diperhatikan adalah apakah bahannya itu dapat membuat licin kah, seperti itu. Lanjut ke hal yang mempengaruhi desain interior. Ada beberapa hal yang mempengaruhi desain interior. Itu adalah geometri atau ukuran. Yang
kedua itu material. Material itu sendiri merupakan bahan yang diaplikasikan ke dalam suatu furniture. Nah, selanjutnya ada furniture. Setelah furniture juga ada pencahayaan. Setelah pencahayaan ada setting additional, yaitu komponen yang lebih bersifat dekoratif. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan desain interior. Ada yang tahu nggak kira-kira ini interior di mana sih? Dapur. Dapur. Betul. Kalau ini silakan kantor. Nah, yang terakhir restoran. Betul sekali. Ini merupakan contoh penerapan dari desain interior. Oke, selanjutnya itu waktunya kuis. Ibu pengen bagi jadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama ada Hansa Mega, kelompok kedua Adel, Naila sama Asya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, nah Ibu jelasin dulu ya gimana teknis dari kuisnya itu. Nanti akan ada slide pertama, Ibu berhitung soal. Ibu hitung selama 3 detik. Nanti yang tahu jawabannya boleh acungkan tangan, oke? Bisa dipahami? Baik Ibu. Oke. Soal yang pertama, apa nama elemen pembentuk interior di atas? Belum gitu. Tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, kelompok mainnya apa? Gipsum. Gipsum. Coba. Seling. Tapi betul ya, gipsum itu merupakan material dari selingnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Manakah yang merupakan desain interior? Belum, turunin dulu ya. 1, 2, 3. Maira, boleh yang mana? Yang C. Yang C. Oke, coba kita lihat dulu ya. Jawabannya C. Boleh sama Maira. Oke, kelompok 1. Lanjut ya ke soal berikutnya. Bahan yang diaplikasikan pada elemen-elemen pembentuk merupakan pengertian dari 1, 2, 3. Maira, material, sama kita lihat dulu ya. Material. Kita tepuk tangan dulu dong. Nah, masih ada ternyata batas bawah bagi interior sebuah ruang. Belum. 1, 2, 3. Maira, Lantai atau keramik? lantai. Boleh lihat ya. Jawabannya lantai. Beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok mereka. Oke. Saya jawabannya sama-sama dulu. Beri tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ternyata anak-anak semua sudah dapat memahami apa yang tadi sudah dibacakan. Nah, sebelum menutup, Ibu pengen satu orang itu membuat kesimpulan tentang apa sih yang sudah kita pelajari selama pertemuan hari ini. Boleh? Satu orang? Iya. Tentang garis besar apa sih yang sudah kita pelajari masih? Ya, Hasya mau? Boleh? Ya, Ibu hari ini kita belajar tentang interior. Tambah tadi ini mungkin sudah dikasih flipbooknya, bisa dibuka di mana saja di rumah dan di mana-mana. Betul ya apa yang dikatakan Hasya benar. Terima kasih Hasya sudah menjawab. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah tentang pekerjaan desain interior, di mana interior sendiri merupakan merancang, mendesain sebuah tata ruang dalam sebuah bangunan. Oke. Selanjutnya adalah penugasan. Untuk penugasan ini sendiri, yang pertama itu cari satu studi presiden desain interior bangunan rumah satu lantai. Formatnya itu dalam bentuk PDF, dikumpulkan di Google Classroom pada tanggal 24 September. Nah, tapi Ibu minta ya, masing-masing anak itu tidak ada yang sama.
bisa ditulis dulu ya di grup. Oke, berarti untuk tugas sendiri ya. Lanjut. Oke, berarti kita sudah sampai di akhir pertemuan. Nah, terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah mendengarkan pembelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Amin. Selanjutnya untuk ketua kelasnya, boleh dipimpin doa terlebih dahulu ya. Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa kepada Ibu. Doa kepada Ibu. Selesai. Baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.